Applaudissementi Josie Latu. Selamat siang, Josie Latu. Halo, selamat siang Henry. Apa kabar, Jos? Baik. Lagi di mana ini? Lagi di studio sih, lagi kerja-kerja biasa aja. Asik, lagi corona gini masih harus menyibukkan diri ya? Ya lumayan lah, masih ada kerjaan. Ngobrol kerjaan, minta waktu bentar, pengen ngobrol tentang karirnya Josie deh. Saya kenal Josie itu fashion designer top lah ya. Boleh cerita dong awal cerita menjadi desainer? Awal ceritanya? Iya. Aduh, kayaknya ceritanya udah kuno banget ya. Iya, yang kuno-kuno itu asik, Jos. Karena ikut itu kan dulu lomba perancang mode yang pertama tahun 79. Oke. Terus saya, tapi memang dulu juga sekolah jurusannya memang fashion designing gitu. Kebetulan saya berkesempatan sekolah di London ya dulu, mengambil fashion designing gitu. Era-eranya tuh sama dengan GEA waktu itu. Oh ya. Waktu sekolahnya kita sama gitu. Nah, terus tapi saya pulang duluan, terus ikut LPM, lomba perancang mode itu lomba perancang mode yang pertama yang diadakan oleh Femina zaman dulu. Itu memang yang pertama, jadi saya angkatan pertama LPM gitu. Terus saya berhasil keluar sebagai juara 2 waktu itu. Juara satunya Samuel Watimena. Terus sejak saat itu saya buka studio Josie Latu dengan brand Josie Latu. Iya. Di awal-awal karir saya sih sebenarnya tadinya saya ya buat made to measure, terus waktu itu kan Pasaraya Blok M tuh garis desain Indonesia tuh, di situlah saya belajar menerbang seragam saya jauh di atas yang lain-lain gitu ya, karena memang dari tahun 80 tuh saya sudah mulai membuat seragam, dari mulai seragam marching band sampai seragam hotel, airlines, restoran, bank gitu. Jadi terus sampai sekarang gitu. Kalau yang sekarang ini yang masih dipakai hanya Bluebird, terus ada Exxon Mobil, terus ada GBK yang baru nih. Itu desain saya GBK Gelora Bung Karno ya. Karyawannya semuanya tuh saya, terus ada Kampi di Surabaya tuh new konsepnya dari Santika Group. Terus ada butik hotel di Santika juga tapi namanya Kayana di Lombok. Terus sama ada Santika Premier di Belitung. Berarti sekarang lebih banyak sibuknya di uniform ya? Iya, tapi saya juga ada menjoin sama Tina Latif dari Pasaraya Blok M tuh, kita ada ready to wear line namanya Batik Story, itu ada IG-nya bisa dilihat. Kita membuat busana-busana batik dari batik print ya, tapi konsepnya adalah supaya batik itu lebih dipakai oleh anak muda, tapi saya mendesain motif batiknya mungkin karena pengalaman saya lama bekerja untuk Iwan Tirta. Sekarang saya masih jadi konsultannya Iwan Tirta Private Collection. Jadi saya mendesain motif batiknya itu yang walaupun dibuat modern tapi
saya masih menjaga bahwa itu masih bisa dilihat sebagai batik, jadi nggak benar-benar kontemporer. Sekarang kan banyak ya orang membuat batik atau batik dalam proses batik atau batik print kontemporer, terus kadang-kadang orang ngomong gini, emang ini batik gitu. Nah kalau saya nggak mau begitu lihat, oh ini motif batik gitu, walaupun kita membuatnya dalam bentuk print. Oh, mungkin dia adanya di denim gitu, bukan? Bukan. Ada di denim, ada di linen, ada di katun, yang banyak di katun itu. Jadi dan untuk pria dan wanita ya, jadi batik story, namanya batik story. Labelnya. Tadi dengan brand Chosi juga? Enggak, saya konsultan. Brandnya namanya batik story, tapi desainernya saya. Oke. Terus untuk yang brand Chosi sendiri, itu ya. Punya butik sendiri nggak, Cos? Enggak, saya studio aja. Sekarang saya konsentrasinya di Made to Measure, seperti tadi yang saya jelaskan. Yaitu labelnya sesuatu hitam, dasarnya hitam. Kalau misalnya saya ada baju show, jadi kita nggak ada baju jadi, tapi baju-baju. Misalnya kita ada koleksi show, baju itu labelnya coklat. Itu harganya lebih. Kalau memang pas gitu badannya, klien-klien saya biasanya beli karena pasti harganya lebih di bawah kalau pesan gitu ya. Jadi dan tapi belakangan ini mungkin 20 tahun belakangan ini saya fashion show saya kebanyakan hanya menggunakan bahan motif tradisional Indonesia, jadi pakai batik, tenun, songket. Banyak bermain di etnik ya? Etnik bahannya, tetapi seperti selama ini saya bekerja di Rumah Batik Iwan Geta waktu beliau masih hidup, almarhum masih hidup, saya lebih mengeksploitasi bahan-bahan etnik itu diterjemahkan ke dalam fashion internasional. Jadi tidak berupa kebaya, kain gitu-gitu atau busana-busana dengan gaya etnik, enggak. Bahannya etnik Indonesia, maksudnya saya pakai batik beneran ya, atau tulis. Nggak pakai print kalau yang ini ya, kalau yang koleksi show saya sih. Terus udah gitu pakai songket, terus udah gitu tenun dari seluruh pelosok Indonesia, lurik. Nah itu tapi semuanya saya terjemahkan dalam busana-busana yang sifatnya fashion international gitu. Jadi tren yang sekarang sedang berlaku. Tapi dengan gaya saya tentunya ya. Pasti. Chosi sendiri rutin nggak sih setiap minggu setiap tahun ada show? Sebenarnya kalau show tunggal sih enggak, walaupun saya pernah berapa kali bikin show tunggal gitu. Tapi kalau show tunggal benar-benar sendiri gitu enggak reguler tiap tahun, tetapi setiap tahun sih pasti ada show gitu. Maksudnya kadang-kadang rame-rame, kadang-kadang bertiga atau berberapa gitu. Tapi kalau yang sendiri tunggal tuh nggak setiap tahun gitu. Terus dengan COVID sekarang, benar-benar pure ke uniform atau brand Chosi tetap jalan juga? Kalau yang made to measure sih, puji Tuhan, alhamdulillah ya ada aja gitu. Karena kan maksudnya perkawinan Indonesia pasti, walaupun sekarang dengan COVID, walaupun sedikit orangnya, pasti mereka ada foto dan mau pakai seragam ya, atau tetap besok pengantin. Jadi so far sejak kita sempat tutup sih hampir 3 bulannya, tapi sejak buka ya kebanyakan itu sih kebaya pengantin ya, terus seragam orang tua pengantin dan sebagainya gitu. Walaupun ada juga sih baju kerja sebagian yang orang yang sudah mulai bekerja, ada juga yang membuat baju kerja. Tapi kebanyakan memang seperti saya katakan tadi berkisar di bahan-bahan tenun gitu, jadi tenun, batik gitu. Maksudnya so far ya? ada aja gitu. Oke. Nemuin kendala nggak sih, Cos, dalam produksi? Maksudnya apa nih? Kendala mungkin proses membatiknya yang seperti apa? Iya. Sebenarnya sih kalau kendala tuh ya memang kalau kita berkonsentrasi membuat busana-busana dari bahan-bahan Indonesia yang benar ya, bukan print ya. Kalau print kan bisa meteran, bisa. Ya. Tapi kalau yang beneran bisa kayak tenun, kayak batik dan sebagainya. Tentu ada kendalanya adalah keterbatasan panjang lebarnya pertama-tama, kemudian rata nggak ratanya, ya itu eventnya kiri kanannya nggak. Ya. Jadi memang
harus jam terbang pada akhirnya. Kalau kita udah jam terbangnya udah sering, kita udah tahu kelemahannya di mana, terus udah tahu ini harus ngambilnya begini atau begitu ya. Tentunya kita makin hari makin canggih gitu mengolah bahan-bahan tradisional Indonesia dalam bentuk busana-busana yang sesuai standar international fashion gitu. Tapi kalau memang di awal-awal mungkin bingung juga gitu ya, karena aduh ini kiri kanannya nggak sama, atau aduh ini sebelah kirinya kok temennya lebih besar, sebelah kanannya enggak gitu. Atau bunganya kiri kanan beda ukurannya, misalkan kayak gitu kan? Nggak sejajar dan sebagainya, namanya kan handmade ya. Tangan itu. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya kita tahu trik-triknya, terus udah biasa ya. Karena saya bilang kan udah hampir 20 tahun ini saya kalau fashion show hampir tidak pernah, atau memang tidak pernah kali dengan bahan yang completely bahan non tradisional Indonesia gitu. Selalu apakah itu tenun Tanimbar, apakah itu lurik dari Jawa Tengah gitu, atau songket Palembang, songket Padang, atau apa aja gitu. Tapi kain Sutra Makassar gitu, atau batik ya, batik macam-macam gitu ya. Jadi boleh dikatakan lama-lama jadi terbiasa gitu. Iya juga sih sebenarnya. Udah begitu lihat kain, oh ini harus ngambilnya begini. Iya benar. Cara motongnya juga ngaruh ya, cuttingnya ya. Pasti ada pengaruhnya gitu. Kadang-kadang ada yang mesti diakal-akalin gitu. Jadi digeser-geser atau ya pokoknya ada trik-triknya lah supaya si kain tradisional ini waktu tampil sebagai potongan busana itu bisa tampil maksimal. Iya, benar. Terus Cos, di semua produk Cosi yang tadi etnik tadi, itu bisa dibilang kan handmade, dan pasti perawatannya beda dengan barang-barang pabrik ya istilahnya. Kebanyakan kalau misalnya kayak batik, kalau di atas sutra, terus apalagi kalau sutra ada perada pasti harus dry cleaning ya gitu. Tapi beberapa tenun dan sebagainya bisa dicuci air, tentunya tidak cuci air mesin sebaiknya ya, mungkin hand wash gitu bisa sebenarnya. Nah maksudnya gini, di pakaiannya tadi apa cuci ditempelin ada care labelnya di dalam, terus si customernya ngerti nggak sih jadi gituan gitu? Enggak sih sebenarnya, saya nggak tempel itu, karena biasanya kan kalau yang meet to order ya memang customernya yang udah tahu gitu, ini bahan ini. Kadang-kadang mereka membawa bahan sendiri, kadang-kadang saya memang menyediakan di sini ada stok ya gitu, jadi menawarkan gitu. Biasanya mereka udah ngerti sendiri gitu. Kebanyakan yang datang customer yang datang ke saya gitu, klien yang datang ke saya itu klien yang udah lama juga, kalaupun klien baru juga yang sedikit banyak sudah mengerti mengenai tenun-tenun Indonesia atau kain-kain tradisional Indonesia atau batik-batik. Mereka udah ngerti, jadi kayaknya udah tahu sendiri gitu. Produk Cosi lebih ke woman atau unisex sih? Sejauh ini boleh dikatakan kalau yang meet to order tuh 90% baju wanita gitu. Kadang-kadang aja mereka ini ada batik sekalian dong jadiin buat anak saya atau buat suami saya atau seperti itu, atau misalnya baju pengantin, karena studio kayak saya kan kita banyak bikin baju pengantin. Nah, kalau baju pengantinnya memang baju prianya biasanya juga kita handle sama-sama gitu. Kecuali kalau misalnya mereka dari tempat penyewaan, jadi kita biasanya lihat yang dari sewa disewain kayak gini-gini, jadi kita bikin kebayanya kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya yang borongan, kita bikin baju pria juga sih gitu. Jadi di luar cerita kebaya si pengantin, di luar cerita uniform, untuk produknya Pure Cosi, plan kedepannya gimana, Jos? Saya sih nggak mau berandai-andai ya. Tapi ya, dengan keadaan COVID gini ya, jadi saya sih bersyukur aja, terus mengalir aja, mengikuti arus aja gitu. Tapi mungkin saya pikir itu semua it's about establishment sama jam terbang gitu ya. Jadi maksudnya kayak saya variabel dari klien saya lumayan gitu. Jadi sebagian dari klien saya ada yang sudah mulai berkegiatan gitu ya, ke kantor atau berorganisasi dan sebagainya, sehingga mereka tetap aja membutuhkan baju-baju atau seperti saya katakan tadi ya, kayak untuk acara-acara ya. Jadi kalaupun bukan pengantinnya, mereka keluarganya misalnya, jadi seragam keluarga dan sebagainya itu karena ini kita sih di Indonesia kan memang itu sesuatu yang lumrah gitu ya, jadi ada aja gitu. Dan
Maksudnya kalau yang seragam sendiri, proyek saya seragam tuh sebenarnya waktu Maret ada beberapa yang sudah dibicarakan gitu ya, tapi semuanya dipospon kan gitu. Dipospon sampai ya saya nggak tahu kapan gitu. Yang sekarang sedang berjalan hanya seragam batik GBK. Jadi yang kemarin saya buat sebenarnya tahun lalu lah, dipakainya tahun lalu itu adalah seragam GBK yang non batik. Nah, tapi di tahun lalu itu saya diminta juga untuk membuat seragam GBK yang batik. Nah, sekarang sedang dalam proses. Tadi Josie sempat bilang ada seragamnya Bluebird. Itu si driver atau gimana sih maksudnya? Saya memang mendesain seragam batiknya itu tidak desain saya dengan Hadi bekerja sama ya. Jadi yang pakai driver. Jadi Bluebird, Big Bird, terus seragam-seragam lainnya yang kayak airport dispatcher itu juga desain saya gitu, yang kalau lagi cuma kemeja basic kan sebenarnya, Cos? Kenapa? Sebenarnya mereka si driver tadi, drivernya si Bluebird itu mereka kan lebih ke meja basic kan sebenarnya. Iya, tapi kan batiknya didesain, terus peletakan batik, motifnya di mana, kantongnya pakai apa, tarahnya kayak gimana, itu didesain gitu. Dan batik Bluebird itu khusus didesain khusus dan didaftarkan. Maksudnya lebih ke batiknya itu ya. namanya motif batik Bluebird. Nah, saya pernah ada suara-suara miring yang bilang katanya, kok itu dibilang motif batik padahal di printing. Ya. Enggak juga sebenarnya, karena batik Bluebird itu pernah kita buat dengan tulis sebagai batik tulis, sebagai wall hanging. Jadi maksudnya benar-benar motif batik. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, karena kan nggak mungkin ya, misalnya Bluebird ingin memakai batik terus dibuat batik cap gitu. Sementara kebutuhan mereka dalam 9 bulan tuh waktu sekarang mungkin masih ya, saya nggak tahu, pokoknya sekitar 9 bulan tuh berapa puluh ribu kemeja, kan nggak mungkin gitu mahal sekali ya batik cap. Dan harganya juga kan tidak mungkin karena itu untuk driver gitu ya. Tapi nah yang berikutnya tuh saya kemarin nih 2 tahun yang lalu bikin untuk Exxon Mobil, itu juga dipakai gitu kan. Itu juga di print karena ratusan juga buatnya. Tapi untuk para petinggi-petinggi di Exxon, termasuk petinggi-petinggi yang dari Amerika dan sebagainya, kita buatkan dalam bentuk batik cap di atas sutra. Jadi memang walaupun motifnya modern dan ada desain batik dan sebagainya, tetap motif tersebut sudah dibuat melalui proses pembatikan yang sebenarnya. Jadi itu corak batiknya request mereka atau dari Josie yang apply seperti ini gini-gini? Enggak, saya memang khusus mendesain motif batik sesuai dengan filosofi masing-masing perusahaan. Sih. Berapa tahun, 3 tahun yang lalu saya pernah bikin juga untuk PDAM Kota Makassar. Jadi itu ada, misalnya ada filosofinya, itu ada titik air, ada gini, ada gitu, ada badik, ada apa itu karena dari si batik itu gitu. Ada story-nya lah gitu ya. Iya. Saya juga bikin sampai sekarang misalnya logo JIS. Jakarta International School juga kalau di Google itu bisa dilihat motif batiknya itu juga saya desain. Jadi dibagi, itu kan kayak Sido 4, jadi TK, SD, SMP, SMA gitu. Terus ya ada arti-artinya, ada filosofinya lah. Oke. Itu di luar yang seragam nih. Untuk brandnya Josie sekarang lagi ngerjain apa nih temanya? Sekarang ini sih biasa-biasa aja, lagi apa? Atau mungkin akan besok di JFW tahun depan atau gimana? Lagi kira-kira apa yang mau launching? Saya yang JFW enggak, tapi seharusnya JF3, seharusnya ya show gitu dan sebagainya, tapi kan dipostpone ke tahun depan, jadi ya kita wait and see. Untuk sekarang sih saya menyiapkan koleksi bersama rekan-rekan IPMI, Ikatan Perancang Mode Indonesia, untuk trend show. Kemungkinan akan virtual tapi ya nanti di bulan November. Mbak Josie akan launching produk seperti apa tuh? Kali ini saya pakai batik Jawa. Batik Jawa. Agak ragu jawabnya, masih rahasia ya? Enggak, soalnya maksudnya saya kan pesen khusus gitu, jadi motifnya bunga-bunga ya, tapi
yang kalau saya bikin batik, saya juga waktu itu pernah show tunggal dengan dominan bahan batik itu selalu orang-orang bilang, aduh tapi Iwan Tirtanya kental gitu. Mungkin iya gitu karena memang saya familiar dengan menggunakan batik sebagai bahan koleksi busana itu memang namanya kerja di Iwan Tirta 15 tahun lebih ya pastilah ya kita membaca masuk lah pasti. Jadi kalau saya ngedesain batik ya emang saya senangnya yang kayak gini kayak gitu walaupun saya bilang kan tapi ini udah dibikin kan beda begini tapi misalnya dulu kan saya pakai konsultan stylist mereka bilang gini aduh tapi tetap Iwan Tirta banget Cos katanya gitu ya. Ya I cannot help it gitu ya maksudnya ya mungkin memang iya saya juga senangnya gitu. Tapi dengan Iwan Tirta udah nggak ada pun ya udahlah itu jadi pengganti. Kan masih ada dong tokonya kan Iwan Tirta Private Collection ada. Tokonya masih, maksudnya orangnya. Oh iya, tapi saya masih konsultan di Iwan Tirta Private Collection. Sebenarnya dijadikan konsultan lagi sejak berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Berarti sekarang lagi banyak konten di seragam sebenarnya ya Cas ya? Ya mix tapi lah. Kan semuanya dipospon beberapa seragam yang gede-gede itu dipospon tapi kan saya kan juga bekerja seperti saya katakan join dengan Dina Latif dari Pasaraya Blok M itu kita ada juga lain seragamnya tentunya ya. Exxon itu kerjasama dengan Dina jadi terus tapi yang lain-lainnya itu kita sedang mengulang misalnya kan kita buat juga untuk seragam District 8 untuk Peak Avenue untuk Moy, untuk Galaxy, Mall. Jadi itu ada yang lagi diulang sekarang. Produksi ya alhamdulillah ya ada aja gitu. Cosi namanya udah ini ya produksi pasti jalan lah. Siapa yang nggak kenal produk Cosi ya? Enggak juga sih, cuman maksudnya saya pikir mungkin karena establishment itu ya, maksudnya kalau udah maksudnya udah selama saya kan udah jadi desainer udah sebenarnya ini tahun ke-40 loh. Oh ya, udah senior sekali ya. Iya, udah tahun ke-40 nih. Waktu tahun ke-35 tuh saya dikasih penghargaan oleh Femina tuh di JFW waktu itu. 35 tahun berkarya gitu. Terus dan karena memang saya juga kan jebolan LPM gitu, lomba perancang muda. Jadi waktu itu ada kayak seremonialnya lah gitu justru yang ini yang 40 justru lagi Covid gini ya nggak ada apa-apa. Terus dengan 40 tahun berkarya dari semua produknya Cosi yang paling booming menurut Cosi yang mana sih? Sebenarnya ready to wear saya dulu lumayan booming ya itu baju kerja gitu karena combine dari line desain saya yang utama yang klasik elegan terus sophisticated gitu dicampur dengan pengetahuan saya mendesain seragam gitu karena kan seperti saya katakan saya kan desain seragam saya pernah desain seragam untuk semen gresik pernah desain seragam untuk badan pom itu keseluruhan loh maksudnya bukan cuma frontliner tapi seluruh sampai jaslab apa segala jadi kalau saya desain busana kerja mungkin juga dan karena hotel dan sebagainya mungkin jadinya akhirnya jadi pas gitu jadi dulu waktu saya ready to wear yang laku tuh busana kerja gitu justru yang paling laku gitu tapi karena waktu itu terus krisis itu tahun 98 dan kebetulan pada tahun itu saya lagi bangun rumah terus jadi saya berpikir ambil praktisnya aja gitu langsung saya tutup semua counter terus saya tetap konsentrasi di made to measure aja jadi terima orang jahit aja busana pengantin dan sebagainya yang lebih safe lah gitu ya terus sama pada waktu itu saya geber seragam-seragam tapi kebanyakan belakangan itu saya sudah karena production itu kan agak melelahkan gitu jadi kayak Bluebird tuh productionnya saya nggak handle saya sebagai konsultan aja gitu saya dikontrak berapa tahun gitu untuk dengan Bluebird gitu ini juga yang belakangan ini Bluebird ganti logo saya juga menjadi konsultan desainer untuk pergantian logo tersebut terus ada perubahan-perubahan kecil lah ya dari kan Bluebird tuh sangat presisi dalam melaksanakan sesuatu jadi dia nggak mau sembarangan jadi pasti pakai desainer atau apa. Nah saya kemarin kontrak baru selesai di bulan Juni tahun ini. Sebenarnya jadi memang kan logo baru itu yang diperkenalkan yang sekarang tuh yang kayak gradasi gitu ya. Memang nggak bisa di-apply langsung, tetapi pada waktu perubahan-perubahan itu
di seragam dan bagaimananya tuh saya menjadi konsultannya gitu. Luar biasa. Dari desainer yang istilahnya glamor atau mungkin etniknya untuk show akhirnya ke uniform bisa menyesuaikan. Sebenarnya dengan itu mengimbangi. Jadi kalau dulu saya sebenarnya di awal karir tuh saya bikin, kalau saya fashion show atau bikin baju pesta dan sebagainya tuh memang agak yang agak lebih mengawang-awang ada. Tapi sekarang mungkin dengan berjalannya waktu akhirnya saya lebih menemukan jati diri atau essence of my line yang saya benar-benar suka. Tapi itu memang terpengaruh oleh uniform itu seperti yang saya bicarakan. Jadi akhirnya saya kalau bikin baju orang selalu bilang tuh baju itu sih enak jadi pakai sampai kapanpun juga gitu. Jadi lebih menginjak bumi, desainnya lebih mengutamakan wearability. Ya mungkin pressing dan sebagainya mungkin mereka menganggap saya tak baik gitu ya. Ngomong masalah produk etnik tadi, kan kita karena ketemu misalkan songket, nanti dia akan nyusut, atau tenunan nanti dia akan nyusut. Itu gimana tuh, Jos? Waktu Josi diproduksi? Ya tentu kita udah ada trik-triknya. Jadi misalnya biasanya kita sebelum itu biasanya ada beberapa direndam ya. Tapi kalau songket ya tentu enggak, karena kan songketnya sutra dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak tenun dari NTT dan sebagainya, biasanya kita rendam dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang dengan merendam itu juga kita membuang sisa-sisa warna ya, sisa-silupan gitu ya. Jadi udah kita udah lihat dulu gimananya gitu. Memang kelemahan dari tenun-tenun di Indonesia kan memang nyusut banyak, luntur, susut dan sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan gencarnya perkumpulan ibu-ibu yang memerhati kain-kain tradisional Indonesia ini kan udah banyak maju. Jadi dengan pelatihan dan sebagainya. Saya aja dulu bergabung sebagai mitra kerja di CTI, Cita Tenun Indonesia ya. Itu udah berapa tempat ya saya pegang gitu juga. Jadi maksudnya saya pernah mengerjakan tenun songket Palembang, Padang, terus Jawa Tengah Selatan tuh Lurik. Terus pernah juga di awal-awal pernah mengerjakan songket Umbai juga gitu. Jadi pada prinsipnya sih udah banyak kemajuan gitu. Maksudnya gini, si batik tadi atau si songket tadi atau si tenun tadi setelah jadi baju sama Cosi, dia akan nyusut lagi nggak? Harusnya enggak. Biasanya enggak. Kecuali kalau ada... Ngomongnya jangan harusnya dong, nggak jamin berarti. Bukan, maksudnya kan harusnya enggak tuh kalau di-treat dengan betul gitu. Tapi kalau misalnya salah treatment ya bisa aja gitu. Misalnya baju yang harus direndam ya pasti terjadi sesuatu. Nggak boleh pakai deterjen, kasih deterjen ya. Ya gitu. Atau misalnya contohnya juga beberapa... Misalnya songket dengan benang-benang metalik ya, kalau setrikanya terlalu panas ya gimana nggak rusak, nggak mengkeret gitu ya kalau benangnya gitu, karena setrikanya terlalu panas kan harus dialas gitu. Tapi sejauh ini sih hal seperti itu sih jarang terjadi atau hampir tidak pernah terjadi, karena sebenarnya kemajuan dari keberadaan kain-kain tradisional Indonesia itu sangat mengembirakan, bahwa maksudnya orang awareness-nya udah tinggi gitu. Jadi mereka udah tahu beli ini harus begini gitu. Seperti yang kita lihat kan sekarang kalau pameran-pameran tuh biasanya kadang-kadang ya saya pikir hebat juga ini sebenarnya kain-kain Indonesia. Misalnya contohnya kalau batik aja deh gitu. Batik tulis yang halus gini harganya segini gitu. Per potong batik katun harganya berapa puluh ribu gitu. Tapi ada aja tuh yang beli gitu maksudnya gitu. Benar-benar. Songket yang istimewa begini ada aja tuh yang beli gitu maksudnya. Dan saya juga punya klien-klien yang bilang saya bukan kolektor, tapi saya beli karena bagus, terus sama aja gue beli baju Armani juga harganya segini, nggak potong aja gitu. Maksudnya songket harga 8 juta dipotong itu jadi baju. Saya suka kadang-kadang nggak sayang gitu. Enggak, ngapain gue nggak mau sih lemari, gue beli emang mau dipakai gitu. Justru gue datang ke lo karena takut rusak gitu, karena harganya mahal, tapi potong jadiin baju. Kalau nggak di lemari buat apa gitu. I'm not a collector gitu. Berarti dengan Cosi banyak pakai produk yang sifatnya handmade atau mungkin kerjaan tangan yang tenun dan lain-lain, artinya tidak produksi banyak ya? Enggak, kebanyakan kalau made to order satu-satu. Tapi yang mungkin yang saya pertekankan di sini adalah bahwa
studio kayak saya gini ya mungkin jalan terus karena kan nggak ada saingnya dalam arti kata Zara kan nggak bikin gitu, maksudnya baju dari tenun NTT gitu atau dari batik gitu, atau Armani atau Valentino kan nggak bikin baju malam dari batik sutra gitu. Yeah. Sementara kebutuhan orang Indonesia itu, wanita Indonesia dalam berbusana dengan menggunakan kain tradisional Indonesia itu kayaknya jauh meningkat. Contohnya ya, saya ada beberapa klien direktur bank, ya, maksudnya memang kedudukannya tinggi di bank. Terus mereka bilang sama saya gitu, aduh, sekarang saya malu kalau rapat di BI, di Bank Indonesia tuh tidak pakai tenun atau tidak pakai batik tuh, gue malu gitu. Jadi nggak mau, mereka juga nggak mau. Akhirnya dengan tadinya khusus untuk, udah jadi nggak cuma hari Jumat pakai batik, mereka hampir setiap hari pakai batik sekarang. Oke. Terus sekarang kan juga banyak tuh Muslim wear desainer beralih ke Muslim wear gara-gara ya kebutuhan, mungkin memang pasarnya banyak juga mungkin. Terus sih gimana? Contohnya sahabat saya Itang Yunas. Oke. Enggak kan, itu peluang bisnis dan maksudnya menurut saya sih memang itu tinggi dulu. Kita sendiri di Pasaraya yang dengan kerjasama dengan Dina itu ada line di sana Muslimnya tadi. Tapi karena satu dan lain hal kita persingkat itu. Jadi kita akhirnya lebih bikin di Batik Story itu ada yang bisa dipakai untuk orang yang berbusana Muslim gitu. Dan menurut saya kebutuhan itu di Indonesia peluang yang bagus ya. Saya sendiri untuk made to measure di studio saya, klien-klien saya memang kadang-kadang memerlukan busana-busana seperti itu, misalnya di bulan suci Ramadan atau umroh dan atau naik haji dan sebagainya, mereka pesan baju-baju seperti itu gitu. Saya maksudnya dengan busana-busana yang memang namanya busana dengan kaidah yang seharusnya ya, busana Muslim yang dalam tanda kutip disebut busana Muslim itu. Dan itu lebih tetap dengan etniknya muncul. Ya, tetap. Jadi banyak bikin dengan etnik. Luar biasa ya desainer kita ini. Ya namanya juga cari makan. Jadi kan kalau studio kayak saya gini kan kita punya line. Tapi kalau biar bagaimanapun juga line kita juga harus fleksibel menyesuaikan dengan selera pasar gitu. Jadi saya kan misalnya Nyonya A tadinya tidak memakai jilbab gitu, sekarang pakai jilbab gitu, terus tetap langganan saya karena saya juga menyesuaikan diri gitu, bikin kebaya nggak terlalu ketat, di furing penuh dan sebagainya gitu. Jadi karena saya ada gitu kainnya seperti itu gitu. Atau dia bawa temennya gitu, temennya bilang, wah si Nyonya A yang klien saya itu kebetulan tidak berkerudung, terus yang dibawa temennya yang berkerudung, terus sih bisa gitu. Dia soalnya punya banyak koleksi tenun, kan orang ibu-ibu sering tuh beli pameran terus nggak tahu mau diapain, tapi juga bukan kolektor mereka gitu, memang mau karena suka baju karena suka. Biasanya kalau yang istimewa takut rusak, takut salah potong gitu, banyak sih yang ke tempat saya gitu. Sip lah, sukses terus lah Cosi lah. Thank you Hen, mudah-mudahan. Ya makasih ngobrolnya.